Dinamika politik pasca pencapresan nama Ganjar Pranowo kini kian kencang setelah kemarin Ketum Golkar Erlangga Hartarto bertemu dengan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Malam hari ini Presiden Joko Widodo mengumpulkan keenam ketum partai politik koalisi pendukung pemerintah. Apakah pertemuan ini guna kembali mencoba menjodohkan nama Ganjar dengan Prabowo Subianto ataukah malah akan melahirkan skema politik yang baru? Dan untuk menganalisanya, sudah bersama kami melalui sambungan Zoom, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Assalamualaikum, selamat malam, Mas Burhanuddin. Waalaikumsalam, malam, Brams. Baik, ini habis Lebaran, politik semakin panas, semakin banyak diperbincangkan, begitu dinamikanya. Langsung saja, Mas Burhan, artinya kita bisa menafsirkan dan melihatnya bagaimana pertemuan malam hari ini. Ini adalah menjodohkan kedua nama tadi, atau kemudian memperjelas saja kemana arah masing-masing yang belum declare sampai hari ini? Pertama, dengan tidak diundangnya Nasdem dalam acara partai pendukung pemerintah, ini menandakan bahwa Nasdem sudah dianggap keluar dari kesepakatan partai-partai pendukung pemerintah, meskipun secara de jure masih menjadi bagian dari partai pemerintah. Yang kedua adalah karena elektabilitas Ganjar yang didukung PD Perjuangan dan P3, serta elektabilitas Prabowo yang diusung oleh Gerindra setidaknya masih berdekatan, kemungkinan besar tidak ada kesepakatan untuk menjodohkan kedua capres dari internal partai pendukung pemerintah dalam satu perahu. Jadi masih ditunggu waktu minimal sampai bulan Oktober sebelum pendaftaran, apakah kedua tokoh yang diusung oleh partai-partai pendukung pemerintah ini akan berduet atau berduel. Nah, per hari ini kemungkinan duel, karena elektabilitas Ganjar maupun Prabowo masih tipis bedanya. Oke, jadi artinya pertemuan ini hanya untuk kemudian memperjelas begitu ya masing-masing posisi, atau kemudian masih ada upaya saling rayu-merayu begitu untuk kemudian bisa saling mendukung dalam satu poros misalkan? Sepanjang elektabilitas Prabowo dan Ganjar masih punya potensi menang, kemungkinan yang terjadi adalah ya saling memahami posisi masing-masing. Jadi tidak bisa memaksakan Ganjar menjadi wakilnya Prabowo karena Ganjar sudah dicapreskan oleh PD Perjuangan, atau sebaliknya, Prabowo dipaksakan untuk menjadi wakilnya Ganjar. Oke, Mas Burhan, kalau kemudian artinya malam hari ini adalah pertemuan yang memperjelas koalisi untuk kemudian sama-sama tahu posisinya di mana, tapi yang menarik juga tadi dalam paket berita kita dengarkan statement dari Ketua MPP P3, Mas Romi, begitu mengatakan ada semacam distribution of power. Artinya apakah kemudian pertemuan ini nanti juga bisa kita tafsirkan bahwa distribution itu adalah Pak Jokowi mencoba menaruh telur dalam beberapa keranjang, atau kemudian distribusi itu hanya pada satu calon saja begitu kalau kemudian kita baca hari ini? Kalau kita baca per hari ini, Pak Jokowi sepertinya put eggs into basket. Satu basket ke Prabowo Subianto, basket yang lain ke Ganjar Pranowo. Jadi distribution of power yang disampaikan oleh Mas Romi saya maknai bahwa diharapkan dengan munculnya dua nama tadi, dan tidak ada satupun nama yang bisa meraih 50% plus 1, kemungkinan besar keduanya diharapkan melaju di putaran kedua dan meninggalkan Anies di putaran pertama. Dan kalau itu yang terjadi, maka kita bisa simpulkan terjadi all president man. Tapi skenario ini kan belum tentu acek ya sampai nanti ya, sampai proses pendaftaran. Sangat tergantung oleh dinamika apakah elektabilitas Anies masih tercecer di peringkat ketiga, ataukah Anies yang dianggap sebagai capres antitesa dari Presiden Jokowi itu berhasil rebound dan kemudian mengancam elektabilitas Ganjar atau Prabowo. Kalau misalnya mengancam dalam pengertian Anies potensial masuk putaran kedua, bahkan misalnya peringkat pertama, meskipun tidak sampai menang satu putaran, kemungkinan ide untuk menjodohkan Prabowo dengan Ganjar atau sebaliknya akan kembali muncul.
Oke, baik. Tapi kalau kemudian saya ingin merujuk pada survei yang dilakukan oleh Anda dan juga indikator politik, bukankah kemudian ketika head to head nama Ganjar dan juga Prabowo akan lebih unggul? Apakah tidak kemudian publik akhirnya menilai jangan-jangan memang bukankah lebih baik ada 3 begitu akhirnya, untuk kemudian nanti secara jelas dan secara lebih panjang artinya nanti? Ya, bukan di situ. Kalau head to head itu kan asumsinya memang ada 3 calon. Jadi ada 3 calon teratas. Pertama adalah Ganjar dengan selisih tipis dengan Prabowo di peringkat kedua. Kemudian Anies Baswedan dengan perolehan yang cukup signifikan. Dalam simulasi 3 nama itu dapat 25,2%. Nah, karena tidak ada yang dapat 50%, maka muncullah skenario head to head. Jadi head to head itu karena Ganjar yang diasumsikan unggul, tetapi keunggulannya tidak signifikan, hanya dapat 34%. Jadi kalau head to head itu artinya Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar disatukan kemudian dipertandingkan lawan Anies. Baik Mas Burhan, saya potong sejenak karena kita akan mendengarkan statement dari Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto dan juga Caimin Ketua Umum PKB di Istana Negara. Berikut ini. Capaian pembangunan dan tantangan-tantangan ke depan. Nah, itu yang dibahas dalam pertemuan tadi. Itu ada pembicaraan nggak Pak terkait dengan koalisi besar? Koalisi besar seperti apa Pak? Ya, ini kan udah besar. Mau lebih besar lagi kemana? Secara resmi nih Pak. KIB dan KIR gimana KIB Pak dan KIR. kelanjutannya? Ya, ini masih dalam pembahasan. Dan tadi kita tidak bahas spesifik mengenai itu, tapi lebih kepada tantangan-tantangan perekonomian ke depan yang juga sering disampaikan oleh Bapak Presiden terkait dengan juga tantangan terhadap middle income trap. Jadi kita mempunyai pemahaman yang sama. 6 partai yang malam ini bertemu Bapak Presiden. 2 jam tadi kalau boleh tahu. Soal cawapres Pak, mengenai cawapres. Kita bicara konten, bicara isi pembangunan. Jadi kalau masalah itu ya masing-masing partai nanti. Politik nggak ada Pak? Dia termasuk yang pencapresan Pak Ganjar dibahas atau tidak Pak Erlangga? Ya tadi kita membahas yang tadi saya sebut. Bahkan Pak Imin mendukung masalah stunting pun kita bahas. Pak, Nasdem kok nggak ada Pak? Wah itu penjelasannya belum kita terima. Pak Erlangga, ini mesra banget sama Caimin. Ada apa nih? Pesan apa Pak? Tunggu besok siang. Besok siang. Besok siang ada apa Pak? Ada halal bihalal. Golkar PKB. Golkar PKB besok. Di mana Pak? Jam berapa? Di pelataran jam 1. Jadi ada informasi penting besok nih Pak. Ya, foto bareng. Berdua Pak. Baik, saya akan kembali ke Mas Burhan. Kita sudah dengarkan bersama, agak sedikit normatif begitu ya, disebutkan membahas soal capaian kinerja pemerintah, tidak spesifik soal politik. Nah, tapi yang menarik Mas Burhan ini kemudian 2 nama yaitu AHA dan Caimin muncul berdua tidak dengan ketum yang lain. Apa yang bisa kita maknai? Apa yang bisa kita tafsirkan begitu? Sebenarnya kita tidak perlu terlalu overthinking ya. Tetapi poin saya begini, kalau partai-partai pendukung pemerintah mengerucut pada 2 koalisi yang mengusung Ganjar versus koalisi yang mengusung Prabowo Subianto, pertanyaannya siapa cawapres yang diusung oleh kedua capres ini? Dan saat yang sama masih ada 6 partai pendukung pemerintah yang masih solid di bawah pemerintahan Pak Jokowi dalam pengertian soal 2024. Dan kemudian jatah yang tersisa untuk cawapres hanya 2. Baik. Kan capresnya cuma ada 2, Prabowo dan Ganjar. Baik. Nah pertanyaannya, ada partai yang tidak kebagian cawapres. Nah itu apakah solid untuk mendukung Prabowo atau Ganjar ketika mereka tidak mendapatkan posisi cawapres atau tidak? Nah dugaan saya ketika ada pertemuan antara Golkar dan PKB, itu saya kira tidak bisa dilepaskan dari keakraban Golkar dengan Prabowo Subianto belakangan ini. Mas Burhan, saya potong terlebih dahulu. PKB Kita akan sudah mendengarkan terlanjur statement terikat dari platform kerjasama Ketua Umum politik Gerindra dengan Prabowo Gerindra. Subianto. Iya Pak. Hal yang baik banyak ya.
hal-hal yang baik tadi kita terutama ya intinya kan Lebaran ya. Kemudian beliau menyampaikan perkembangan terakhir bidang ekonomi, ramalan semua negara besar, ramalan World Bank, IMF, semua bahwa Indonesia benar-benar punya potensi benar-benar untuk menjadi negara maju, ya. Bisa sekarang kalau tidak salah GDP kita sudah 1,5 triliun, ya. Diperkirakan sekarang ekonomi kita sudah ke-16 ya terbesar, dan diperkirakan kita sangat mungkin bisa menjadi ekonomi keempat terbesar di dunia kalau kita pandai memanfaatkan keadaan. Jadi itu titipan beliau kepada kita. Saya kira itu intinya. Terkait koalisi besar Pak, terkait dengan koalisi besar Pak, koalisi besar gitu Pak, terkait dengan koalisi besar Pak. Bergabung bersama PDIP dan juga P3 mendukung Ganjar, atau seperti apa Pak di dalam pembahasan politiknya? Tadi kita nggak terlalu rinci Tadi begitu ya. yang lebih banyak adalah bagaimana Indonesia ke depan, ya. Bonus demografi yang kita punya kesempatan 13 tahun ke depan, Ya. ini kita nggak boleh terlewatkan. Kalau kita terlewatkan untuk mendapatkan bonus demografi itu, maka kemungkinan nanti lewat kesempatan itu. Karena itu kita tidak boleh ketinggalan kesempatan itu. Jadi nggak ada bahasan soal politik nih 2024 Pak. Hampir nggak ada. Soal copres Pak. Secara praktis tidak ya, tapi ya. titipan besar bahwa kita harus rukun, ya. Kita harus kompak, bisa kerjasama demi negara. Intinya itu, demi bangsa dan negara. Saya kira itu ya. Pak, jadi nasib KIB sama KIR gimana nih Pak? Ya. Terima kasih. Saya kembali ke Mas Burhan. Mas Burhan, kita baru saja mendengar kedua ketum yaitu Pak Mardiono dan juga Pak Prabowo tidak secara spesifik kembali tidak menyebutkan soal politik capres-cawapres, tapi yang menarik adalah Pak Prabowo mengatakan harus rukun, harus kerjasama. Apakah kemudian kita bisa memaknai itu sebagai oke, misalkan ada dua poros tapi kemudian tetap harus menjaga all the president men tadi begitu ketika pun nanti akan bertarung bersama? Ya bisa dimaknai seperti itu ya, tetapi memang saya tidak terlalu yakin pertemuan yang melibatkan presiden dan 6 ketua umum partai pendukung pemerintah itu membicarakan semacam power sharing secara bersamaan. Biasanya power sharing itu dibicarakan di belakang layar atau panggung setengah belakang kamar. begitu ya. Jadi kalau rame-rame seperti itu justru terlalu lucu gitu ya. Karena pembagian kekuasaan biasanya melibatkan pembicaraan setengah kamar, tidak secara bebarengan. Jadi kalau kemudian dibicarakan garis besarnya terkait dengan ancaman middle income trap, berkaitan dengan sisa bonus demografi yang tinggal 13 tahun, dan karenanya semua partai pendukung pemerintah harus solid mempersiapkan 2024. Nah, saya kira pembicaraan normatif semacam itu yang menurut saya mendominasi pertemuan malam ini. Bukan berarti tidak ada semacam pembicaraan politiknya, tetapi pembicaraan politik setengah kamarnya lebih banyak dibicarakan di belakang. Oke, tapi kemudian apakah paling tidak kalau kemudian tidak dibahas secara gamblang begitu, kode-kode untuk kemudian satu sama lain siapa dengan siapa, apakah itu juga tidak mungkin akan bisa dibahas begitu? Apalagi kalau kemudian saya merujuk ke apa yang kemudian Anda sampaikan tadi sebelum kita mendengar statement seorang Prabowo, ini kan seakan-akan hari ini fokusnya memang pada Liga Cawapres begitu, Mas? Iya, tapi maksud saya kita jangan mengaitkan semua hal pada urusan politik ya, berkaitan dengan power sharing. Power sharing itu biasanya di belakang layar. Nah, tetapi pembicaraan malam ini menurut saya lebih pada persoalan satu, mempersatukan 6 partai pendukung pemerintah untuk melanjutkan legasi pemerintah Jokowi. Yang kedua, kalaupun toh terjadi perbedaan antar partai-partai pendukung pemerintah, kemudian tidak terjadi saling sikut. Saya kira lebih pada hal yang bersifat normatif semacam itu. Oke, artinya menyamakan semangat, menyamakan perspektif paling tidak seperti yang kita bahas di awal bahwa ini adalah upaya presiden meletakkan telur di banyak keranjang begitu ya Mas ya? Iya, semacam ini. Kalaupun toh terjadi perbedaan di mana partai pendukung pemerintah misalnya mengerucut pada 2 capres, itu tidak lantas menghilangkan semangat untuk melanjutkan
legacy pemerintahan Pak Jokowi. Bahkan bukan tidak mungkin loh, masih ada kemungkinan misalnya Golkar ya bersama PAN di KIB ya itu tetap mengusung capres, kan masih di atas kertas, kan masih memenuhi syarat 20% presidensial threshold. Tetapi pertanyaannya apakah itu mungkin terjadi, seberapa besar kemungkinannya, kan sangat tergantung dinamika ke depan, apalagi misalnya ada pertemuan Erlangga dengan Pak SBY. Jadi lagi-lagi apapun hasilnya, kira-kira nanti ada berapa koalisi yang berasal dari partai pendukung pemerintah, kira-kira semangatnya tidak menghilangkan legacy yang sekarang sudah ditancapkan oleh pemerintahan Pak Jokowi. Baik, Mas, ini menarik kemudian Anda tadi menyebutkan Erlangga bertemu dengan SBY, tapi tadi sore ini kemudian Erlangga juga bertemu JK yang lebih dekat dengan Poros Perubahan. Artinya ada Prabowo bertemu dengan JK. Apakah ada kemungkinan juga poros-poros yang dekat dengan pemerintah, baik Erlangga, baik Prabowo, ini mendekati Poros Perubahan yang ada Anies di sana begitu? Ya, lagi-lagi masih sangat cair, it's too early to tell. Ya. Membaca pergerakan elit sekarang ya, dengan asumsi tidak ada perubahan hingga Oktober beberapa bulan ke depan. Jadi memang saling tarik satu sama lain masih sangat mungkin terjadi. Kan bisa ditafsirkan koalisi perubahan yang mendekati partai pendukung pemerintah, atau sebaliknya pendukung pemerintah yang coba ketarik oleh koalisi perubahan. Jadi tergantung perspektif mana yang kita pakai. Tapi menurut saya dengan peta koalisi yang makin mengerucut, di mana pertarungan makin melibatkan antara Prabowo versus Ganjar Pranowo, kalau misalnya Anies Baswedan tidak segera mengembalikan momentum, sangat mungkin ada semacam demoralisasi di antara partai pendukung koalisi perubahan. Baik, Mas Burhan. Karena bagaimanapun mereka pengen menang kan. Kalau misalnya peluang menang dari Anies Baswedan mengecil, ya bisa saja salah satu anggota koalisi perubahan pindah ke koalisi Kebangkitan Raya yang mengusung Prabowo Subianto. Oke, berarti kalau kemudian kita melihat kondisi hari ini, ketiga capres akan sangat mungkin kemudian 3 nama, tapi kemudian komposisi siapa yang di belakangnya, komposisi partai pendukung pengusungnya akan masih sangat cair begitu ya menurut Anda? Betul. Jadi per hari ini masih ada 3 calon yang potensial muncul, tetapi bisa berubah menjadi 2, dan perubahan menjadi 2 sangat mungkin mengerucutnya ke koalisi pengusung Prabowo Subianto. Nah, alasannya adalah kalau kita lihat petanya, mereka yang menjalin koalisi atau pembicaraan menuju koalisi, itu umumnya adalah tokoh-tokoh yang dulu bernaung di bawah pohon beringin Golkar, maksud saya. Jadi misalnya orang seperti Erlangga Hartarto, Prabowo Subianto, Surya Paloh, Yusuf Kalla, meskipun mereka berbeda-beda partai hari ini, tetapi mereka punya tanda kutip nenek moyang yang sama dulunya. Kalau kemudian terjadi pengerucutan, sangat mungkin terjadi pengerucutan di mana pendukung Prabowo Subianto mengalami tanda kutip pembesaran, mungkin tidak di putaran pertama, tetapi bisa jadi di putaran kedua. Ketika misalnya salah satu di antara Anies, Prabowo ada yang tidak lolos di putaran pertama. Oke, Mas, berarti artinya kalau kemudian kita lihat dari ketiga nama itu, Prabowo yang paling tengah begitu ya, yang sangat memungkinkan untuk mendapat insentif ketika misalkan ada kondisi yang berubah dari ketiga itu begitu ya. Apalagi misalkan saya merujuk pada survei yang Anda rilis beberapa waktu yang lalu. Betul. Jadi kalau kita melihat data yang kami rilis, saya kira alarm harus dibunyikan, terutama oleh PD Perjuangan dan Ganjar Pranowo. Karena meskipun unggul tipis dibanding Prabowo, tetapi tidak mencapai 50%, dan ketika masuk putaran kedua, itu Prabowo Subianto seperti diuntungkan. Jadi misalnya, kalau yang masuk putaran kedua itu Prabowo versus Ganjar Pranowo, Prabowo unggul dengan selisih 6,8%, 46,8 versus 40%. Nah pertanyaannya, dari mana suara Prabowo? Dari pendukung Anies
kalau Anies tidak lolos putaran pertama. Oke. Nah, kalau misalnya Prabowo masuk putaran kedua melawan Anies Baswedan, pertanyaannya kemana pendukung Ganjar Pranowo akan melabuhkan suaranya di putaran kedua? Lagi-lagi ke Prabowo Subianto ketimbang ke Anies Baswedan. Karena dianggap representasi pemerintah begitu ya, akhirnya bisa mendulang begitu. Dari data kami, Bram, itu kami temukan pendukung Prabowo Subianto itu dapat dari 2 jalur. Oke. Jalur pertama adalah basis pemilih Prabowo sendiri, yang sebagian masih memilih Prabowo Subianto meskipun sebagian yang lain sudah pindah ke Anies Baswedan. Jadi ada basis pemilih Prabowo yang masih setia mendukung Pak Prabowo Subianto, yang kecenderungannya kritis terhadap pemerintahan Pak Jokowi sejak lama, karena Pak Prabowo 2 kali lawan Pak Jokowi di 2 pilpres sebelumnya. Yang kedua, nah ini ada semacam blessing setelah Pak Prabowo masuk ke dalam pemerintahan Pak Jokowi, sebagian pendukung Pak Jokowi mulai melirik Pak Prabowo. Baik. Nah, ini yang kemudian menjadi keuntungan buat Prabowo Subianto ketika pertarungan tidak bisa selesai di 1 putaran. Baik. Nah, Ganjar baru unggul kalau lawannya Anies Baswedan di putaran kedua, dengan asumsi Prabowo tidak masuk putaran kedua. Oke, berarti sangat menarik begitu ya kita cermati bagaimana kemudian distribusinya, apalagi kemudian jika terjadi 2 putaran dengan 3 calon begitu ya. Kita akan tunggu seperti apa kemudian kondisi apalagi menjelang pendaftaran di Oktober nanti. Terima kasih atas waktu Anda, Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Selamat malam, sehat selalu Mas Burhan.